Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai sejahtera. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Ahmad Samanto akan sedikit melemparkan wacana karena kebetulan nanti sore itu kita akan syuting talk show di Siliwangi TV di Kota Bogor yang akan membahas tentang Uga Wangsit Siliwangi, ya, tentang Uga Wangsit Siliwangi dan mitos Pajajaran Anyar, ya. Mungkin pembahasan ini semacam bedah buku daripada buku yang dikarang oleh Kang Eka Rokajat Asura yang berjudul Tafsir Wangsit Siliwangi dan Kebangkitan Nusantara. Hal ini menarik untuk kita bahas karena beberapa dekade ini, ya, terutama tahun-tahun terakhir ini, tanah air kita digunjang-ganjing dengan berbagai persoalan, ya, yang terkait dengan SARA, dengan politik, dengan ekonomi dan lain-lain, ya. Sehingga untuk sebagian orang mungkin menimbulkan pesimisme, ya. Bahkan salah seorang tokoh politik pernah mengatakan bahwa Indonesia ini akan hancur 2030 atau 2040 seperti itu. Nah, maka mungkin ada baiknya kita mengkaji kembali ke sejarah masa lalu, bagaimana para leluhur kita sudah memprediksi berbagai hal yang terkait dan terbukti benar ternyata di masa kini dan mungkin di masa yang akan datang, ya. Buku karangan Eka Rokajat Asura ini yang merupakan buku hasil penelitian beliau, ya, terhadap berbagai literatur, ya, literatur Kasundaan dari berbagai sumber itu mungkin sangat menarik, ya, tentang apakah Nusantara atau Indonesia ini akan bangkit atau akan hancur, ya. Kalau melihat gejalanya sekarang sepertinya menuju kehancuran dan perpecahan, ya, di disintegrasi bangsa karena berbagai kelompok yang memaksakan kehendaknya seperti itu. Tetapi juga tidak kurang juga banyak orang yang merasa optimis dengan masa depan Indonesia, ya, walaupun banyak sekali cobaan dan tantangannya tentunya, ya. Buku Tafsir Wangsit Siliwangi dan Kebangkitan Nusantara, ya, itu bercerita tentang ngadegna Pajajaran yang telah diprediksi oleh Prabu Ragamulya Surya Kencana ketika sisa-sisa pasukan Pajajaran mundur ke arah selatan pada tahun 1979. Tersurat dalam Wangsit Siliwangi. Kebangkitan itu akan terjadi setelah kurang lebih 500 tahun. Bila dunia memandang prediksi hancurnya Menara Kembar WTC, New York, dan sebagai lamaran spektakuler dari Nostradamus, maka tidak kalah spektakulernya adalah apa yang diprediksi oleh Prabu Siliwangi terakhir itu. Prediksi sejarah Nusantara sejak kedatangan orang Eropa atau disebut Kebo Bule sampai dengan Raja Panyelang membuktikan kredibilitas dan kecermatan prediksinya. Nah, itu endorse di buku halaman belakang daripada Tafsir Uga Wangsit Siliwangi, ya. Nah, mungkin kalau kita merujuk kepada naskah Carita Parahyangan, maka Pajajaran terakhir, ya, Raja Pajajaran terakhir adalah Nusa Mulia atau dalam Pustaka Wangsakerta dikenal sebagai Raja Mulia Prabu Surya Kencana pada tahun 1567 sampai 1579. Ia merupakan kerajaan Sunda Galuh terakhir. Prabu Ragamulya Surya Kencana memimpin kerajaan Pajajaran tidak dari Pakuan atau Bogor, melainkan dari Pulau Sari di Banten Selatan, sehingga kemudian dikenal sebagai Ratu Pucuk Umun Pulau Sari. Ibu kota kerajaan Pajajaran tetap berada di Pakuan, sedangkan Pulau Sari sebagai kabuyutan atau daerah yang dikeramatkan. Di tempat inilah Prabu Ragamulya bertahta tanpa mahkota, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan pemilihan Pulau Sari sebagai kabuyutan bukan kebetulan semata, sebab di sana pernah berdiri Kerajaan Salaka Negara sebagai kerajaan awal daripada
Pulau Jawa, boleh dikatakan seperti itu. Mungkin pemilihan tempat ini berdasarkan petunjuk spiritual tentang harus kembalinya ke titik asal. Setelah peristiwa penyerbuan gabungan pasukan Cirebon, Demak, dan Banten untuk kesekian kalinya, Kerajaan Pajajaran dinyatakan sirna. Peristiwa ini diabadikan dalam Pustaka Nusantara dengan kalimat Pajajaran sirna ing ekasada suklapaksa besa kamasa sewelimang atus punjul siki ikang sakakala, atau Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan Wisaka tahun 1501 tahun Saka. Peristiwa ini dikenal dengan Burak Pajajaran atau Runtagna Pajajaran. Pasukan gabung Banten baru bisa membobol benteng Pakuan setelah ditinggalkan raja selama 12 tahun. Ini membuktikan bagaimana tangguhnya pertahanan kerajaan Pajajaran pada saat itu. Sejarawan Saleh Dana Sasmita dalam bukunya Mencari Gerbang Pakuan halaman 86 mencatat lukisan yang diberikan oleh Abraham van Riebeeck tentang The Opgang van Pakuan yang merupakan tanggul sempit dan mendaki yang diapit dinding parit terjal, jelas menunjukkan keampuhan benteng pertahanan Pakuan Pajajaran itu. Apalagi bila kita perhatikan catatan dalam sejarah Banten bahwa benteng Pakuan dapat dibobol karena terjadi pengkhianatan orang dalam. Dikisahkan seorang komandan kawal benteng Pakuan sakit hati karena tidak memperoleh kenaikan pangkat. Ia kemungkinan membantu saudaranya, seorang kepercayaan Panembahan Yusuf dari Kerajaan Banten, dari Kesultanan Banten, untuk membantu pasukan khusus menyelinap ke dalam benteng. Kendati benteng pertahanan Pakuan sudah dapat dibobol, pengejaran terhadap sang raja dan para pengikutnya terus dilakukan. Menurut naskah Pantun Bogor, Tegal Bulet di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi merupakan tempat perjalanan fisik terakhir Prabu Ragamulya dan para pengikut setianya setelah gagal menyeberang ke Nusa Larang karena terjadi badai dan gelombang pasang. Di tengah suasana duka menyelimuti Pajajaran sebelum moksa, Prabu Ragamulya Surya Kancana mengucapkan nasihat terakhirnya yang kemudian dikenal sebagai Wangsit Siliwangi. Ini bukanlah nasihat atau ungkapan terakhir biasa dari seorang raja yang sedang berduka, sebab ternyata di dalamnya berisi nasihat dan prediksi tentang masa depan kerajaan Pajajaran dan keturunannya. Prediksi Prabu Ragamulya ini telah menunjukkan akurasi yang nyaris sempurna. Kedatangan orang Eropa atau kebobule, bencana alam, dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang, sampai munculnya beberapa raja penyelam, merupakan hasil prediksi Uga Wangsit Siliwangi yang tidak terbantahkan lagi memang terbukti terjadi. Hal penting lainnya yang telah diprediksi oleh Raja Pajajaran terakhir ini dan paling banyak menyedot perhatian adalah berdirinya kembali Kerajaan Pajajaran yang akan dipimpin oleh seorang ratu yang adil. Inilah harapan di tengah karut-marut bangsa ini. Tidak saja ditunggu-tunggu bangsa Sunda, tetapi ini ditunggu oleh seluruh masyarakat Nusantara. Prediksi kemunculan Ratu Adil ini didahului dengan kemunculan budak Angon, budak Janggotan, dan harus menemukan Lebak Cawene. Inilah yang merupakan bagian kecil dari prediksi Prabu Ragamulya Surya Kencana yang berkuasa semasa atau sezaman dengan Perama Ulung Nostradamus, ya, Perama Ulung dunia Nostradamus. Petunjuk dan nasihat dari Raja Pajajaran terakhir yang dikenal dengan istilah Wangsit Siliwangi menarik diperbincangkan sebab isinya terutama berupa ramalan telah menemui kebenarannya. Terkait dengan kata ramalan ini, Ketua Umum Yayasan Sawala Kandaga Kalang Sunda, Ki Dharma Setiawan Nata Praja, mengira ada kekeliruan dari kita yang selama ini senantiasa menulis ramalan dalam tanda kutip seperti pada frase ramalan Rasulullah, ramalan Siliwangi, ramalan Jayabaya, dan seterusnya.
Pikiran kita dibawa ke hal-hal yang non-ilmiah, mitos atau legenda. Satu-satunya hal gaib yang bisa masuk ke wilayah nalar hanyalah wahyu ilahi. Demikian kata Ki Iwan. Di luar itu akan dianggap mitos. Maka Wangsit Siliwangi pun akan dianggap hanya sebagai mitos atau sesuatu yang tidak logis. Itulah sebabnya Wangsit dari pemimpin besar sekali berpelabuh Siliwangi lebih tepat bila dikatakan sebagai prediksi, sehingga berada pada posisi logis ketika prediksinya terbukti akurat. Keakuratan prediksi Prabu Siliwangi tak lepas dari kekuatan, keluasan wawasan, dan pergaulannya. Akurasi prediksi ratusan tahun itu sempat menimbulkan tudingan bahwa naskah Wangsit Siliwangi itu bukanlah nasihat dari Raja Pajajaran ratusan tahun yang lalu, melainkan ciptaan pengarang Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tudingan itu serupa saja dengan apa yang terjadi pada tahun 1980 ketika ditemukan naskah tulisan Pangeran Wangsakerta. Berdasarkan akurasi fakta dan teknik penulisannya, naskah Wangsakerta memang berbeda dengan naskah-naskah sejamannya. Muncul kecurigaan naskah ini ditulis sekitar tahun 1970-an oleh seorang sejarawan. Untuk kedua tuduhan ini belum ditemukan bukti kesalahannya atau kebenarannya, apalagi bukti arkeologi baru. Namun berkaitan dengan naskah Pangeran Wangsakerta, Profesor Dr. Agus Aris Munandar dari Departemen Arkeologi Filsafat Ilmu Budaya Universitas Indonesia menyatakan bahwa kelak bila ditemukan satu bukti saja arkeologi seperti disebutkan dalam naskah Pangeran Wangsakerta itu yang sampai sekarang belum ditemukan, maka para arkeolog wajib menerima naskah Wangsakerta sebagai lembaran yang ditulis oleh Pangeran Wangsakerta atau setidaknya oleh tim yang ditulis oleh satu tim pada waktu zaman Wangsakerta hidup. Berbeda halnya dengan Wangsit Siliwangi yang merupakan konsep bahasa, sehingga sulit ditemukan bentuk arkeologisnya. Untuk membuktikan kebenaran bahwa suatu naskah itu adalah tuturan seorang tokoh pada ratusan tahun yang lalu, hal ini diyakini sebagai petunjuk bahwa Raja Pajajaran terakhir adalah ranah kajian para ahli filologi tentunya. Sambil menunggu para filolog meneliti naskah Wangsit Siliwangi dengan mengacu kepada kronologi diterimanya salinan naskah Wangsit Siliwangi versi Jagat Satru 6 dan Ki Kalang Hideng memberikan keyakinan dari penulis ya, dari Kang Eka ini, bahwa naskah tersebut bukan Kang Eka ya, Kang Nang ya, Kang Eka Rokajat Asura ya, Nang Eka Rokajat Asura, memberi keyakinan bahwa naskah tersebut bukanlah hasil ciptaan pengarang Abad Mutakhir. Menafsir Siliwangi bukan saja menafsir simbol-simbol yang terdapat dalam naskah itu dengan bahasa yang lebih dimengerti pada masa kini, melainkan pula harus membaca kondisi sosial, ekonomi, budaya, agama, dan politik pada masa Wangsit itu dituturkan. Terlalu sederhana bila menafsirkan Wangsit Siliwangi diartikan sebagai membuktikan prediksi, baik yang telah terjadi maupun yang akan datang. Menafsir Wangsit Siliwangi akan memperkaya pemahaman dan pengetahuan sejarah, terutama yang tidak banyak diungkap oleh buku-buku sejarah selama ini. Itulah yang ingin dicoba dicapai dalam pembahasan kita kali ini, dan berdasarkan rujukan buku karangan Kang Nang Eka Rokajat Asura ini ya. Demikian prolog yang disampaikan oleh Kang penulis buku ini ya. Beliau juga berterima kasih kepada narasumbernya. Ada 4 narasumber ya, Ki Dharma Setyanata Praja, Pupuhu Yayasan Sawala Kandaga Kalang Sunda yang menerima naskah Wangsit Siliwangi dari jalur Jagat Satur 6, Padukuhan Paku Jajar Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, Pangeran Jatikusuma atau Ramajati, Sesepuh Paseban Tri Pancatunggal, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Kemudian Raden Haji Ahmad Jayusman atau Yoyo bin Raden Ahmad Bulkini bin Raden Haji Muhammad Kosasi bin Raden Haji Muhammad Sidik bin Tumenggung Natadiningrat. Mereka ini pengurus keluarga Yayasan Pangeran Sumedang, Jawa Barat.
Kemudian Bapak Dr. Muhammad Supriyatna, dosen etnopedagogik di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Bandung, Jawa Barat. Lalu yang kelima, ucapan terima kasih penulis disampaikan kepada Raden Roza Rahmat Jasa Mintarja, pengurus Dewan Keramaan Badan Musyawarah Pusat Lembaga Adat Karuhun Pajajaran, alumnus Daya Mahasiswa Sunda, pemerhati budaya, arsitek di Bandung, Jawa Barat. Kemudian juga kepada yang keenam, kepada Kang Luki Hendrawan, budayawan Sunda, pendiri Bumidega Sunda Akademi Bandung, Jawa Barat. Kemudian Pak Ukur Jamri, budayawan dan dosen seni rupa ITHB dan ITENAS Bandung. Lalu kepada Kita Tang Nata Praja, arsitek dan sejarawan Bandung juga. Kemudian kepada Abah Anom, sesepuh dan pemangku adat Cipta Gelar Pakidulan, Banten, Sukabumi, Jawa Barat. Juga kepada Kang Yoyo, juru bicara Desa Adat Cipta Gelar Pakidulan, Banten, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian almarhumah Ambu Rihkadiana Kartakusuma, peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional. Profesor Dr. Agus Aris Munandar, Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Lalu Ki Kalong Hideng, pendiri Kabupaten Giri Tresnawangi, penerima naskah Pantun Bogor dari jalur Raden Mukhtar Kala dari Sukabumi, Jawa Barat. Lalu Kang Maki Sumawijaya, pengelola atau sesepuh Kampung Adat Sindang Barang Bogor, Jawa Barat. Nah, itu prolog dari buku ini, ya. Mungkin pada kesempatan kali ini, karena waktu yang terbatas, ya, banyak sekali dimensi daripada Uga Wangsit Siliwangi dan tafsiran tentang kebangkitan Nusantara. Namun kita akan mulai saja dengan satu alinea daripada Uga Wangsit Siliwangi dari ketiga versi naskah, ya. Memang di antara ketiga versi naskah ini agak sedikit berbeda bahasanya, tetapi substansinya hampir sama, ya. Hanya redaksi kalimat saja yang mungkin agak sedikit berbeda, namun secara umum substansinya adalah sama. Misalnya di dalam alinea pertama yang akan kita bahas pada kesempatan ini, itu bagaimana yang Prabu Siliwangi yang terakhir, yaitu Prabu Surya Kencana, Raga Mulia Surya Kencana, itu sebelum moksa beliau, ya, ketika berhijrah atau mengungsi ke arah selatan kota Bogor, ya, kota Pakuan Pajajaran pada waktu itu, sebelum moksa karena beliau gagal menyeberang ke Nusa Larang atau Christmas Island yang sekarang kira-kira jaraknya 5.000 meter dari kota Jakarta di sebelah selatan. Beliau di depan para pengikutnya memberikan petunjuk, ya, petunjuk, pedoman atau wasiat atau apa sajalah namanya, ya. Beliau mengatakan demikian dalam bahasa Sunda, ya. Mungkin ini bahasa Sundanya juga sudah merupakan bahasa Sunda modern, ya, bukan lagi bahasa Sunda zaman dulu, tapi ini sudah zaman sekarang lah, ya. Mungkin yang menyalin, ya, yang menerjemahkannya. Yang Prabu Siliwangi terakhir atau Prabu Surya Kencana itu mengatakan demikian: lalakon urang ngan datang ka poe ieu, najan dia kabehan kangaing pada satya, tapi ngaing hante menang mawa dia kabehan kabawa-bawa ngilu hirup jadi balangsak, ngilu-ngilu rudin bari lalapar. Dia ayeuna mudu marilih anu hade pikeun dia sewang-sewang hirup kahareupna. Abeh bisa hirup deui bari jembar, senang, sugih, mukti, hirup urip jeung waluya. Abeh bisa dia deui ngadeg deui Pajajaran anu hudang ku panasaran, tapi napak dina uga lain Pajajaran kiwari, tapi Pajajaran tengah anu anyar,
anu ngadegna digeingkeun ku obahna zaman. Ayeuna dia munduh marilih ngaing anu nitah sabab pikeun ngaing hanteu pantes jadi raja. Ari somah sakabehna lalapar bari jeung balangsak sagala hese sagala riweuh. Ini adalah versi Uga Wangsit Siliwangi, versi pantun Bogor yang merupakan awal daripada daripada kronologi ya, mungkin ya, awal dari kronologi naskah Uga Wangsit Siliwangi. Yang artinya demikian, ya, perjalanan kita hanyalah sampai pada hari ini. Sekalipun kalian tetap setia kepadaku, namun aku tidak boleh membawa kalian ikut hidup sengsara, compang-camping, serta menahan lapar. Kalian sekarang harus memilih yang baik untuk diri sendiri, menyongsong kehidupan masa yang akan datang, sehingga bisa hidup senang dan makmur sejahtera, sehingga kalian bisa mendirikan kembali Pajajaran yang bangkit karena rasa penasaran dan menapak pada Uga, tapi bukan Pajajaran yang sekarang, maksudnya pada zaman itu ya, melainkan Pajajaran tengah yang baru yang berdiri dibangunkan oleh perubahannya zaman. Sekarang kalian harus memilih aku yang memberi perintah, sebab bagiku tidak pantas menjadi raja. Sementara rakyat semuanya lapar dan sengsara, segala susah, segala tiada. Itu versi pantun Bogor ya, versi pantun Bogor. Nah, ada bandingannya versi Jaga Satru 6 dan versi Kang Wahyu Wibisana ya. Yang mungkin tidak perlu saya bacakan ya, karena ini adalah kajian yang tidak terlalu ilmiah ya. Tetapi kalau ingin ilmiah tentunya harus dibaca keseluruhan, kita perbandingkan teks demi teks, kata per kata daripada masing-masing versi ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan bagaimana Kang Eka Rokayat Asura menafsirkan atau memberi tafsir terhadap Uga Wangsit Siliwangi ini. Bila memperhatikan ketiga sumber naskah Wangsit Siliwangi di atas, maka tampak sekali ada perbedaan redaksi yang memberi kalimat yang memberi dampak pada tercapainya unsur-unsur dramatis. Susunan kalimat dalam naskah versi Jaga Satru 6 dan pantun Bogor terasa kebuhunannya atau kekunoannya. Sementara naskah versi Wahyu Wibisana itu lebih sederhana karena ditulis pada tahun 1960-an. Namun sangat dramatis. Terlepas dari perbedaan itu, dalam ketiga naskah tersebut terdapat frasa penting, yakni burak Pajajaran atau akhir kekuasaan Pajajaran dan Pajajaran anyar. Pernyataan Raja Pajajaran tentang perjalanan kekuasaan hanya sampai hari ini sama sekali bukanlah gambaran kefrustasian seorang pemimpin, tetapi perwujudan rasa tanggung jawab, keluhuran budi dan jiwa demokratis seorang pemimpin, sikap yang sulit ditemui pada dalam diri para pemimpin masa kini. Keadaan sangat sulit secara fisik dan psikologis di hadapan para pengikut setianya sama sekali tidak membutakan mata dan hati Raja Pajajaran. Sebaliknya, situasi yang tidak menguntungkan itu telah menunjukkan keluhuran jiwanya. Sekalipun para pendukungnya itu tetap setia, Raja Pajajaran menyatakan dengan tegas, Aku tidak boleh membawa kalian ikut campur, ikut hidup sengsara, compang-camping dan lapar. Kalian harus memilih untuk masa depan kalian. Sesungguhnya perwujudan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Inilah seorang pemimpin yang senantiasa berada di garis depan, bukan sebaliknya, yang menjadikan pengikut setia di depan sebagai tameng. Raja Pajajaran terakhir itu kemudian menegaskan dalam kalimat, Aku tidak akan menghalangi, sebab bagiku tidak pantas menjadi raja, sementara rakyat lapar dan sengsara. Langkah adil Raja Pajajaran ini diikuti langkah tanggung jawab akan masa depan para pengikutnya, dengan memberi harapan akan munculnya tatanan Pajajaran anyar, tentang bagaimana mestinya seorang pemimpin bersikap
bisa ditemukan dalam naskah pantun Ronggeng Tujuh Kalasirna. Dalam dialog antara Ki Lengser dengan Nyai Putri Mayang Indung, bidadari dari Kahyangan yang turun ke jagat manusia untuk menjalankan tugas dari Eyang Kala, dijelaskan tentang hakikat pemimpin atau raja. Raja teh lain jelema anu jeneng pangkat bari kawasa sakarep-karep, tapi raja teh nyaeta jelema anu pangkat manusia anu marentah nyaah kasomah bari ngarti-harti kawasa bari tara ngalangkahan wates kawasa. Artinya raja itu bukanlah manusia yang memiliki pangkat berkuasa sekendaknya, tapi raja itu orang yang berpangkat manusia yang memerintah dengan kasih sayang kepada rakyat, mengerti arti kekuasaan, tidak melebihi batas-batas kekuasaannya. Pernyataan Raja Pajajaran, lalakon urangan datang nepi ka poe ieu, itu lihat naskah versi Pantun Bogor, menjadi titik mangsa ya, atau penanda tanggal dating berakhirnya kerajaan Pajajaran. Tim Sawala Kandaga Kalang Sunda, Sawala Kandaga Kalang Sunda, SKSS, yaitu Ki Iwan Darmasud ya, dalam terjemah dan hipotesa Wangsit Siliwangi menjelaskan bila pada tahun 1567 Masehi, Prabu Siliwangi Ratu Nilakendra keluar dari keraton Pajajaran Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati akibat diserang oleh Maulana Yusuf dari Banten. Ya. Prabu Siliwangi Nilakendra ini adalah Prabu Siliwangi yang ke-7, ya. Ayah daripada Prabu Siliwangi Ragamulya Surya Kancana yang terakhir. Ya. Dengan perjalanan rombongan Prabu Nilakendra ke arah selatan ini bisa dipastikan bila kuta keraton yang ditinggalkan terletak di kawasan Bogor. Hal ini tentu sejalan dengan hasil penelitian sejarawan dalam mencari gerbang Pakuan. Begitu kata Saleh Dana Sasmita pada tahun 2014 di bukunya halaman 67. Rombongan Prabu Siliwangi yang mengungsi ke selatan Bogor itu tiba di ujung genteng Sukabumi, tepatnya di Tegal Bulet. Atas perintah Prabu Siliwangi, mereka berpisah ke 4 arah. Masing-masing rombongan mengangkat tilu kolot atau 3 tetua. Semuanya mendengarkan uga Wangsit Siliwangi dan mewariskan kepada rawayan rombongan masing-masing. Sementara rombongan yang tidak memihak kepada pihak manapun, alias tidak ikut pergi ke barat, ke timur, utara, atau selatan, berakhir di kaki Gunung Polosari sebelah barat Bogor sekarang ini. Tepatnya di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ketika sampai di kaki Gunung Polosari, Raja Pajajaran mendirikan benteng kayu sebagai pertahanan menghadapi pasukan gabungan dari Banten, Cirebon, dan Angke serta Demak. Menurut tim Sawala Kandaga Kalang Sunda, penutur Wangsit Siliwangi adalah Prabu Nilakendra yang berkuasa pada tahun 1551 sampai 1567. Padahal masih ada satu lagi raja penerusnya, yaitu Prabu Ragamulya atau Prabu Surya Kancana, ya, yang memerintah pada tahun 1567 sampai 1579. Dalam naskah Pangeran Wangsakerta, penerusnya Nilakendra disebut juga Prabu Surya Kencana. Sementara dalam cerita Kahyangan yang dikenal sebagai Nusa Mulia, Prabu Surya Kencana, yang memerintah di Keraton Baru di kawasan kaki Gunung Polosari. Rupanya di daerah ini pun pasukan gabungan atau laskar pasukan Islam itu terus memburunya. Akhirnya pemerintahannya pun lenyap seperti digambarkan dalam Pustaka Nusantara ketiga, Pustaka Nusantara jilid 3 bab 1 dan Kitab Kertabumi.
Pajajaran sirna ing ekasada suklapaksa wesaka masa 1500 punjul siki ikang sakakala atau 1501 saka ya. Dalam naskah Pantun Bogor Ronggeng 7 Kalasirna ada satu alinea yang bisa menjelaskan paparan di atas, yaitu angges di Tegal Bulet balat Pajajaran misah jadi opat bubuhan. Angges Raja Pajajaran lajuna ngahyang kilengser mah henteu puguh henjik, yang artinya sampai di Tegal Bulet rombongan Pajajaran berpisah menjadi 4 kelompok. Setelahnya Raja Pajajaran lantas ngahyang moksa atau tilem, sedangkan kilengser tidak jelas hendak pergi kemana. Sejarawan almarhum Anis Jatusunda memberikan penjelasan alinea ini dengan menyatakan bahwa dalam cerita Pantun Pajajaran Seren Papan, Prabu Siliwangi dan rombongannya berniat bersembunyi menyeberang ke Nusa Larang atau Pulau Christmas ya, menyeberang Samudra Hindia tentunya ya. Tetapi di kawasan Tegal Bulet, sebelah selatan kawasan Cikaso, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi sekarang, niat itu batal sebab tercegat air laut yang mendadak pasang dan gelombang tinggi. Di tempat inilah Prabu Siliwangi Surya Kencana ngahyang serta menyampaikan wangsitnya. Kronologi lebih lengkap tentang perjalanan Prabu Siliwangi dan rombongannya ke arah selatan ini akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya. Penjelasan Anis Jatusunda sejalan dengan keterangan dalam Pustaka Nusantara. Pajajaran sirna setelah Prabu Siliwangi ngahyang, artinya setelah menyampaikan wangsit, Prabu Siliwangi ngahyang dan Pajajaran pun sirna. Kang Eka Rokajat Asura, penulis buku ini, berkeyakinan bila penutur wangsit Siliwangi sebetulnya adalah Prabu Surya Kencana. Sebab bila penutur wangsit Siliwangi adalah raja sebelumnya, artinya sebetulnya Pajajaran belum sirna. Ketua Sawala Kandaga Kalang Sunda, Ki Dharma Setiawan Natapraja menjelaskan, bila wangsit Siliwangi yang diturunkan oleh Prabu Ragamulya yang bergelar Prabu Seda bergelar Puun Waliullah Raga Sakti yang makamnya di kaki Gunung Pangrango. Jadi yang Prabu Surya Kencana atau Ragamulya itu katanya makamnya di kaki Gunung Pangrango, entah di yang sekarang dikenal dengan Lembah Surya Kencana. Saya pernah ke sana tahun 80-an ketika masih SMA ya, sering naik Gunung Gede. Itu memang merasakan aura di Lembah Surya Kencana itu, ya, aura mistisnya. Nah, konon pada zaman kekuasaan Soeharto, lokasi makam ini terkena proyek pembangunan. Kemudian pihak keturunan yang Surya Kencana ini kemudian membeli tanah itu sehingga membeli hak untuk menguasai isinya, dan makam itu kemudian dipindahkan ke Ciwidey, Bandung. Alihnya pertama naskah Wangsit Siliwangi yang menyatakan dengan tegas tentang bubarnya kerajaan Pajajaran secara tersirat memberikan banyak informasi tentang kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada saat itu. Gerakan Islam, baik kegiatan berdakwah maupun ekonomi yang menggunakan label agama, sedang deras memegang kuasa di perlintasan jalur dagang Nusantara. Nusantara mayoritas pada saat itu dikuasai oleh pemerintahan kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan. Ketika Pajajaran dalam pemerintahan Ratu Ragamulya pada tahun 1567 dan 1579, Banten berada dalam kekuasaan Syekh Maulana Yusuf yang berkuasa pada tahun 1570 sampai 1580. Sementara Demak dikuasai oleh Sultan Prawoto, penerus Sultan Trenggono Tungkalo. Dan Kesultanan Cirebon berada dalam masa transisi antara Sunan Gunung Jati dan Fadilah Khan, yaitu menantunya. Kerajaan Kutai Kartanegara yang sejaman dengan Ratu Ragamulya adalah Aji Mahkota Mulia Alam yang berkuasa pada tahun 1549 sampai 1610. Raja Kutai pertama yang memeluk agama Islam
adalah tadi Raja Ali Mahkota Mulia Alam. Kesultanan Ternate pada masa itu dalam kekuasaan Sultan Baabullah yang selama 5 tahun memimpin rakyat Maluku menentang Portugis. Wilayah paling barat, Kesultanan Aceh sebagai gerbang masuknya Nusantara, berada dalam kekuasaan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar tahun 1537 sampai 1571 sebagai penerus kepemimpinan ayahnya Sultan Ali Mughayat Shah. Terkait dengan buraknya Pajajaran atau runtagnya Pajajaran, yang menarik adalah analisis wartawan senior yang bernama Heri Suganda dalam pengantar buku Mencari Gerbang Pakuan karya sejarawan Saleh Dana Sasmita almarhum. Menurutnya, ketetapan Ratu Raga Mulia untuk mengakhiri kekuasaannya bukanlah semata-mata karena serangan pasukan luar, yaitu pasukan kesultanan Islam, tetapi sebagai puncak krisis daripada krisis internal di dalam kerajaan sendiri. Pilihan itu merupakan sikap jujur dan realistis, kendati hal itu bertentangan dengan isi naskah Pantun Bogor. Prabu Surawi Sesa ini anaknya Prabu Siliwangi yang sangat terkenal, yaitu Sri Baduga Maharaja. Pada tahun yang berkuasa tahun 1521 dan 1535 ya, Prabu Surawi Sesa dalam cerita Parahyangan dipuji sebab dengan gemilang memimpin 15 kali pertempuran selama 14 tahun berkuasa. Ya, pertempuran melawan serbuan daripada kerajaan atau kesultanan Islam. Berbeda dengan penerusnya Ratu Dewata yang berkuasa tahun 1535 dan sampai 1543, itu sangat alim dan taat beragama. Ratu Dewata yang vegetarian, ya, tidak makan daging hewan, ini tidak begitu memahami seluk-beluk politik. Sekalipun perjanjian damai antara Pajajaran dan Cirebon masih berlaku, ya. Jadi Pajajaran diteruskan oleh keturunan Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, dan Cirebon juga didirikan atau dijalankan oleh putra Prabu Siliwangi, yaitu yang Cakrabuana, Pangeran Cakrabuana, Walang Sungsang, ya, nama lainnya adalah Walang Sungsang. Nah, sudah ada perjanjian damai di antara Pajajaran Cirebon itu. Nah, tetapi berbeda langit dan bumi dengan pendahulunya. Ratu Sakti pada tahun yang berkuasa pada tahun 1543 sampai 1551 itu sangat kejam dan zalim. Cerita Parahyangan menuliskan kondisi saat Ratu Sakti berkuasa. Banyak yang dihukum mati tanpa diadili. Harta rakyat dirampas. Terjadi skandal asmara yang semakin mencoreng kesakralan keraton. Penerusnya Ratu Nela Kendra yang berkuasa tahun 1551 sampai 1567 tidak bisa berbuat banyak. Situasi kerajaan yang semakin parah ditambah ancaman dari luar yang terus merongrong membuat raja dan para pembesarnya memperdalam aliran kebatinan yang mengutamakan doa-doa mantra-mantra agar terbebas dari mara bahaya. Sementara sebelumnya di pihak lain pesta pora yang menjadi kebiasaan raja dan para pembesar, sementara rakyat dilanda kelaparan. Pemimpin kerajaan dalam kondisi seperti itu, ya, memimpin kerajaan dalam kondisi seperti itu membebani Ratu Raga Mulia atau Prabu Surya Kencana, ya, Prabu Siliwangi yang terakhir. Sebagai seorang pemimpin, setelah menempuh jalan yang sangat realistik, Prabu Surya Kencana legowo mempersilahkan para pengikutnya memilih. Dia menyediakan pilihan lengkap dengan risiko yang bakal dihadapinya. Ketika menyodorkan pilihan dan risiko inilah prediksi Raja Pajajaran kentara kekuatannya. Jiwa kepemimpinan yang demokratis Prabu Surya Kencana semestinya menjadi bahan pelajaran bagi Wangsa Sunda. Bagi Wangsa Sunda dan para pemimpin di Nusantara, seperti diungkap dalam Pantun Bogor. Prabu Surya Kencana telah menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang melindungi rakyat dan mengupayakan kemakmuran rakyatnya.
Ketika kedua hal itu tidak mungkin tercapai, ia dengan legowo mengundurkan diri. Tentang sikap kepemimpinan Prabu Surya Kencana dalam Uga Wangsit Siliwangi ini, dosen etnopedagogi Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung, yaitu Pak Dr. Mamat Supriyatna, menangkap pesan bahwa pengikut atau rakyat itu tidak perlu taat buta mengikuti para pemimpinnya, tetapi harus diikuti kalau aturan dari pemimpin itu demi kebaikan bersama, bukan untuk kemaslahatan pemimpin itu sendiri saja. Dan di sini juga ada prinsip tidak boleh menjilat. Kalau mau menggambarkan kesetiaan, jalankan saja gaya hidup masing-masing dengan ciri khas masing-masing. Itu artinya kalau raja bunuh diri, tidak perlu rakyat ikut bunuh diri. Dalam alinea pertama Wangsit Siliwangi juga, Mamat Supriyatna menangkap kebijakan yang sangat empati di dalam Uga itu, ya, yang kalimatnya bunyinya adalah perjalanan kita hanya sampai pada hari ini. Ini terjemahannya ya tentunya. Perjalanan kita hanya sampai pada hari ini. Sekalipun kalian tetap setia kepadaku, namun aku tidak boleh membawa kalian ikut hidup sengsara, compang-camping serta menahan lapar. Kalian sekarang harus memilih yang baik untuk diri sendiri, menyongsong kehidupan masa yang akan datang, sehingga bisa hidup tenang dan makmur sejahtera. Sikap empati dalam pengertian proses pemindahan, sifat empati dalam pengertian proses pemindahan rasa, pikiran dan perbuatan orang lain kepada diri kita. Ya. Nah inilah raja pemimpin ini yang punya Wangsit, sangat empati kepada rakyatnya, yang merasakan, memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh rakyat, sehingga muncullah ungkapan seperti itu. Jelas Mamat Supriyatna. Sementara pendiri Bumi Sunda Academy, Kang Luki Luki Hendrawan, memandang akhir perjalanan Prabu Surya Kencana ini sebagai runtuhnya Kasiliwangian. Menurutnya, kerajaan yang bernaung dalam sistem kekuasaan King of the King atau Maharaja itu terakhir memang di Parahyangan. Dalam runtuhnya Kasiliwangian ini, pemetaannya tidak hanya lingkup lokal Jawa Barat, tetapi juga Nusantara. Nusantara yang dimaksud adalah Tatar Sunda Besar dan Sunda Kecil, Great Sundaland dan Lesser Sundaland, dan juga Sahuland, ya, yang merupakan dua plat anak benua pembentuk Kepulauan Indonesia. Pernyataan lalakon urangan nepi kapoe ieu, perjalanan kita hanya sampai hari ini, dalam pandangan Luki Hendrawan, menunjukkan bahwa King of the King pada saat itu sudah terdesak di wilayah keramaan Tanah Jawa. Dengan kata lain, sudah tidak ada tempat yang lebih aman pada saat itu, selain harus mundur. Runtuhnya Pajajaran jangan dipandang sebagai runtuhnya kekuasaan sebuah kerajaan yang ada di Jawa Barat, tetapi dalam konteks yang lebih luas, runtuhnya konsep kenegaraan Pajajaran Nagara di Nusantara, atau negara, ya semacam negara federal, ya, negara yang setara, yang dibangun oleh raja-raja yang setara, yang egaliter. Ya. Istilah Sunda menurut Pangeran Jatikusuma dari Cigugur, seperti dinukil Ira Indra Wardana dalam tulisannya Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan, harus dimaknai dalam 3 kategori konseptual dasar, yaitu 1. Secara filosofis, Sunda berarti bodas atau putih, bersih, bercahaya, indah, bagus, cantik, baik, dan seterusnya. Yang kedua, secara etnis, Sunda merujuk pada komunitas masyarakat suku bangsa Sunda yang Tuhan ciptakan, seperti juga suku-suku dan bangsa lain di muka bumi. Dalam hal ini berkaitan dengan kebudayaan Sunda yang melekat dalam cara dan ciri manusia Sunda. Yang ketiga, secara geografis, Sunda mengacu sebagai penamaan suatu wilayah Sunda besar atau the Greater Sunda Island, meliputi pulau-pulau yang berukuran besar seperti Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sunda kecil, the Lesser Sunda Island, yaitu pulau yang berukuran lebih kecil yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa, yaitu Bali, Lombok, Flores, Sumbawa, Sumba, Rote, dan lain-lain.
Keberadaan manusia Sunda pada masa lalu dibuktikan dengan adanya temuan-temuan artefak yang berumur ribuan bahkan puluhan ribu tahun sebelum Masehi di dataran tinggi Bandung sebagai wilayah cekungan Bandung. Benda-benda tersebut merupakan bukti penelusuran leluhur Ki Sunda. Begitu kata Kusuma Dinata dalam buku karya Rosidi dan kawan-kawan pada tahun 2006. Situs purbakala Cipari Kuningan ya, di kaki Gunung Ciremai itu ditaksir berusia 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi, menunjukkan bahwa manusia Sunda sudah mengenal tatanan kehidupan bermasyarakat dan sistem kepercayaannya. Ketika saya berkunjung ke situs Cipari itu, artefak-artefak menunjukkan bahwa pada saat itu masyarakat sudah sangat teratur dan mempunyai teknologi metalurgi ya, teknologi besi ya, sehingga bisa melakukan membubut batu obsidian menjadi gelang, cincin dan lain sebagainya. Perhiasan batu obsidian, batu mulia dengan besi tentunya ya, dengan logam. Baik, kita lanjutkan. Kehancuran Majapahit yang kemudian bergeser menjadi kerajaan Pajang, pasukannya melintasi perbatasan Sungai Cipamali dan Sungai Serayu, masuk ke wilayah Karamaan, Pajajaran ya, kerajaan Sunda Galuh Pajajaran, yang beribu kota di Pakuan Pajajaran. Wilayah Tanah Sakra Parahyangan itu akhirnya dimasuki juga. Itulah yang terjadi dengan kerajaan Pajajaran, seperti dilukiskan dalam Arenea Purnama Wangsit Siliwangi. Tom Finardin dalam tulisannya tentang Wangsit Siliwangi menyimpulkan bahwa Prabu Siliwangi tidak memerintah rakyatnya agar membalas dendam kepada mereka yang telah memusuhinya, yang mengakibatkan kerajaan Pajajaran luluh lantak, hilang dan musnah. Ia juga tidak memberikan pesan berupa strategi untuk perang-perang selanjutnya. Prabu Siliwangi justru menyemangati rakyatnya agar hidup berdampingan dengan siapa saja di bawah kekuasaan siapapun. Ia paham bahwa meniup-niupkan dendam hanyalah akan membuat rakyatnya marah dan merasa diri lebih superior dibandingkan suku lainnya. Pada akhirnya sama saja membuat rakyat Sunda dan Nusantara menjadi hancur berantakan. Berkaitan dengan kalimat dia mudu marilih pikeun hirup kaharupna, selain sebagai sikap demokratis yang ditunjukkan Prabu Siliwangi yang Surya Kencana, Kang Uci atau Luki Hendrawan memberikan penekanan agar menjabarkan dengan luas arti kehidupan masa datang itu. Tujuan mendirikan Pajajaran anyar jangan hanya diartikan mendirikan kerajaan Pajajaran di Jawa Barat, itu terlalu kecil menurutnya. Dalam konteks kemaharajaan kerajaan Nusantara harus ada raja di rajanya atau maharajanya, presiden lah kalau sekarang mungkin ya. Pengertian kebangkitan Pajajaran anyar bisa jadi merupakan kebangkitan Indonesia atau kebangkitan sistem kenegaraan Nusantara seperti dulu dan bersatunya kerajaan-kerajaan di Sunda Besar atau Sundalandia, baik Great Sundaland maupun Lesser Sundaland, yang dikemukakan oleh Dewan Karamaan Badan Musyawarah Sunda, yaitu Raden Roza Rahmajasa Mintareja, tidak kalah menarik. Ungkapan perjalanan kita hanya sampai pada hari ini dalam pandangan Kang Ocha menunjukkan yang menuturkan Wangsit sangat memahami dan percaya pada perubahan zaman, percaya pada ganti wayah. Segala sesuatu di dunia ini terikat dengan waktu, wayahna atau wanci. Namun ungkapan itu tidak berarti akhir dari segalanya. Penutur Wangsit melanjutkan kata-kata nanti bisa membangun Pajajaran, tapi bukan Pajajaran yang sekarang melainkan Pajajaran anyar. Ungkapan nanti bisa membangun Pajajaran ini dalam pandangan Kang Ocha terkait dengan siklus sinus kehidupan yang teratur dan terus berulang dalam kurun 4 atau sampai 500 tahun. Menurutnya ini bukanlah dalam perhitungan penanggalan Masehi, tetapi menggunakan kala Sunda, yaitu kalender Sunda, perhitungan kalender Sunda.
yang kalau dikonversi ke dalam perhitungan Masehi, siklus sinus kehidupan itu berlangsung 4-5 abad. Dengan menggunakan perhitungan tersebut, kebangkitan atau munculnya Pajajaran itu adalah 5 abad setelah peristiwa buraknya Pajajaran. Dengan memperhatikan momen-momen penting, arsitek yang juga alumnus dari mahasiswa Sunda itu memprediksi perubahan dimulai pada tahun 2017 ya. 2017 ini setahun sudah bukunya Kang Eka Rokait Asura ini ditulis ya. Menurut Kang Ocha akan ada guncangan hebat, tentu dengan menggunakan perhitungan situs sinus kehidupan yang terdiri dari gelombang jaya, apes, kemudian jaya lagi, apes lagi, dan terus berulang seperti terjadinya siang dan malam. Bila percaya sejarah berulang, menurut Kang Ocha, tinggal memperhatikan kapan pengulangan itu akan berlangsung. Secara universal, penggantian zaman terjadi setiap 5 periode. Sampai setiap periode 5-7 abad. Kondisi Sunda sekarang ini memang sedang berada dalam puncak terbawah atau dalam kondisi apes. Siklus itu berjalan menuju kebangkitan sampai akhirnya mencapai puncak tertinggi. Awal kebangkitan atau perubahan siklus zaman itu akan diawali oleh 3 tanda, yaitu banyaknya bencana alam, kemudian adanya penyakit pandemik, ya, dan munculnya kejadian-kejadian aneh. Pajajaran menurut sesepuh Tri Pancatunggal Paseban Cigugur, yaitu Pangeran Ramajati, janganlah diartikan sebagai munculnya kerajaan Pajajaran seperti sebelum terjadinya burak. Pajajaran harus dipahami bukan negara Sarubak Jamang, tapi Tikulon Nuka Pangjolokna nyeberangan sagara kabelah wetan anu di tanaan unggah isuk serangenge bijil. Bukan negara selebar Jamang atau pakaian khas Banten, tetapi dari barat yang paling barat menyeberangi lautan sampai ke sebelah timur yang ditandai dengan munculnya fajar setiap pagi. Dengan kata lain, Pajajaran Anyar harus dimaknai sebagai kebangkitan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Secara ringkas, Pajajaran Anyar itu adalah Galuh Pakuan Pajajaran Siliwangi. Galuh artinya galeh atau inti. Inti dari masyarakat adalah pemerintahan. Pada waktu itu tentunya seorang raja. Pakuan berasal dari paku yang berguna untuk menguatkan atau pakuwuan, ya, dari kata dasar kuwu. Dalam hal ini adalah simbol dari hukum. Hukum untuk mempersatukan, memperkuat Pajajaran negara yang berjajar dari barat sampai ke timur. Dan syarat mutlak untuk keutuhan dalam satu negara adalah harus adanya etos budaya Siliwangi, yaitu saling menghargai, saling menghormati. Dalam naskah Pantun Bogor episode Ronggeng 7 Kalasirna terdapat dialog antara Ki Lengser dengan Nyai Putri Maya Indung. Nyai Putri Maya Indung bertanya, di manakah gerangan tempat Pajajaran Tengah itu? Ki Lengser kemudian menjelaskan sebagai berikut. Nyai, Pajajaran Tengah Riki Warimah sebut ayah da puguh geus teu kadeuleu, disebut eueuh da puguh ngampar kene. Ngan bae Ki Warimah diaraku dibarogaan dengan Pajajaran Tengah Nyai kasili wawangi ku hanyir jurit, tapi najan leungit geh seungit ngaran mah tetap layu lantaran tengah aun-aun di saban gunung, yang artinya Nyai, Pajajaran Tengah sekarang itu dikatakan ada tapi sudah tidak terlihat, dikatakan tidak ada tapi jelas masih terhampar, namun sekarang sudah diaku dimiliki oleh bangsa lain. Pajajaran Tengah itu Nyai, sekalipun hilang tapi keharumannya, namanya tetap saja layu. Sebab tengah awan berarak di setiap gunung.
Pantun ini secara tersirat menyebutkan bila Pajajaran Tengah memang masih ada dan masih akan terus ada. Tentu semakin memperkuat prediksi penutur Wangsit Siliwangi. Sebagai pemimpin yang demokratis, Prabu Raga Mulya yang Surya Kencana tetap memberikan kebebasan untuk memilih. Dalam pandangan Pangeran Ramajati, hal itu terlahir dari pemahaman salah jasa lamun narohkeun pati dina lapak bandar anu kerjaya. Salah benar bila mempertaruhkan jiwa pada tempat bandar yang sedang berjaya. Tentu sikap tersebut jangan diartikan bahwa penutur Wangsit Siliwangi itu eleh kadese, tapi kudu seleh karena papasten. Bukan kalah karena terdesak, melainkan harus menerima takdir. Pemimpin sejati selain memberi harapan hidup dan pilihan hidup, juga kukuh memegang prinsip dan karakter manusia suda, yaitu silih wangi. Silih wangi artinya saling menghargai, saling mengharumkan. Penutur Wangsit Siliwangi diyakini telah kembali bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Namun dengan prediksinya akan munculnya Pajajaran anyar, kepemimpinannya akan tetap terasa. Alinea pertama dalam Wangsit Siliwangi mengandung visi yang jauh ke depan, sangat visioner, sekaligus memberikan gambaran yang akan terjadi pada masa depan. Nah, demikianlah pembahasan Kang Eka Rokajat, Nang Eka Rokajat Asura dalam bukunya Tafsir Wangsit Siliwangi dan Kebangkitan Nusantara. Ya. Baiklah saudara-saudara sekalian yang hadir di studio maupun di dalam dunia medsos, mari kita diskusikan segala hal yang terkait dengan Uga Wangsit Siliwangi ini dan konteks kekiniannya ya, dan konteks sosial, politik, ekonomi, budaya yang sangat kayaknya relevan dengan keadaan masa sekarang ya. Demikian prolog dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.